sekolah kita ini dulu juga merupakan dalam Bu. Emang apa betul? Untuk mengajar di sekolah Wahidiyah itu memang perlu tantangan ya. Itu banyak sekali tantangan. Ternyata siswa di sini itu lebih istilahnya manut ya. Mungkin karena kita punya guru gitu ya. Guru anak nggak merasa, saya tidak bully kok Bu. Padahal psikis yang diserang itu kan, padahal itu termasuk bullying. Jadi bullying itu tidak hanya fisik, tapi psikis juga itu lebih berat juga sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat jurnalis, selamat datang di podcast Semawa Jurnalis Tim 2. Dengan saya Zril Fatan Ali Fikri. Dan saya Isyana Kayala Zahwa Waidiah. Kali ini kita menjadi host untuk podcast di kesempatan kali ini nih. Ya benar banget. Nah, untuk mengawali podcast kita kali ini, kita kedatangan tamu yang spesial nih. Assalamualaikum Bu, boleh diperkenalkan? Waalaikumsalam, terima kasih. Jadi nama saya Usmatuni Hayati, saya sudah mengajar di sekolah tercinta kita ini sudah sekitar 21 tahun. Dan rumah saya juga asli Malang sini, tapi jaraknya mungkin dari sini sekitar 22 km. Biasanya saya ke sini ya naik sepeda motor, ataupun gowes ya, sepeda motor, atau naik mobil, tergantung kondisi aja. Terus untuk kesibukan Ibu Uswatun saat ini, kalau boleh tahu kesibukan Ibu apa ya? Alhamdulillah saya dipercaya untuk menjadi kepala sekolah di SMA Wahidiyah Kepanjen ini mulai tahun 2017. Sekarang sudah hampir 8 tahun ya. Dan dulu sudah pernah menjadi guru juga di SMP Wahidiyah mulai tahun 2004. Jadi sudah sekitar 21 tahun di Panjen ini ya. Berarti Ibu menjabat sebagai guru di sini itu mulai tahun 2004 dan menjabat sebagai kepala sekolah di tahun 2017, betul nggak Bu? Iya. Wah, kemudian kita dengar info juga Bu, katanya sekolah kita ini dulu juga merupakan dalam Bu. Emang apa betul untuk informasinya? Iya. Memang saya juga sudah pernah informasi untuk tempat yang di depan itu yang sekarang jadi perpus itu memang dulu pernah ditempati oleh beliau Kanjeng Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf ya. Beliau pernah menikah dengan Ibu Wati dan memiliki 2 putra dan sekarang putranya sudah wafat semua dan makamnya juga ada di Kedung Lu, dekatnya Mbak Ma'ruf itu. Jadi beliau dulu berjuang di Kepanjen ini ya tempatnya di situ. Baik. Menarik sekali ya Bu, info tentang bahwa sekolah ini dulu merupakan dalam. Jadi kayak rasanya itu sangat Berbeda sekali. Iya, benar Iya, sekali. makanya kita harus hati-hati ya di sini itu ya, karena apalagi di perpus itu yang pernah beliau tinggali gitu kan. Jadi kita harus Iya. benar-benar menata adab di Iya, sini. benar banget. Nah, dari cerita awal mula sekolah ini ya Bu, kira-kira dari dulu Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, bahkan waktu Ibu menjadi pengajar di sekolah ini, apa pengalaman terbesar Ibu selama berada di sekolah ini? Ya, alhamdulillah untuk mengajar di sekolah Wahidiyah itu memang perlu tantangan ya. Itu banyak sekali tantangan. Kita lulus dari kuliah itu biasanya kan kadang-kadang orang tua mengharapkan yang lebih dari kita, tapi kita harus itu ikut berjuang kan ya. Saya ditawari dulu namanya Pak Firdaus gitu. Jadi tahun 2004 saya lulus, kemudian sama Pak Firdaus waktu itu kan saya masih remaja. Ditawari apa mau sekolah di apa itu mengajar di sini. Di sini baru dibangun itu, baru didirikan SMP Wahidiyah dan muridnya masih 3. Kemudian saya, Bu Rom dan juga Bu Yuni saat itu yang senior sampai sekarang masih ada di situ, itu yang termasuk senior di sini itu dengan penuh tantangan dari keluarga yang mendukung apa tidak, akhirnya kita tetap berusaha ya, walaupun mungkin kita mencari mungkin sampingan-sampingan dari luar seperti itu. Kemudian kalau boleh tahu Ibu mulai di sini tuh udah dari 2004 ya Bu? Iya. Itu udah lama banget. Terus apa sih Bu motivasi Bu Us yang bisa menjadikan Bu Us bisa bertahan menjadi guru hingga saat ini Bu? Iya.
Alhamdulillah ya, saya itu berada di keluarga pengamal juga. Jadi saya mulai lahir itu bayi procot istilahnya ya. Itu sudah mengamal. Orang tua saya, mbah-mbah saya juga sudah pengamal. Jadi orang tua saya mendukung untuk apa itu saya tetap berjuang di pendidikan itu. Walaupun mungkin banyak sekali iming-imingan dari luar kan, ya kan Iya. teman-teman saya itu banyak yang kerja di luar itu ya gajinya lah lumayan besar. Kemudian saya masih remaja, masih labil lah istilahnya, pengen banyak hal yang perlu diketahui dan didapatkan gitu kan. Tapi karena dukungan dari orang tua, walaupun orang tua itu tidak memaksa atau melarang, tapi saya juga kan ikut juga organisasi-organisasi Wahidiyah kan pada saat itu, CMW, dan itu banyak teman-teman itu yang apa istilahnya Wahidiyah dan yang support juga. Jadi setelah menikah, alhamdulillah suami juga mendukung, jadi lanjut sampai sekarang alhamdulillah. Kemudian selama Ibu mengajar di sekolah Waidiah Kepanjen ini, sejauh ini apa kira-kira pandangan Bu Us tentang siswa-siswi yang ada di sekolah Waidiah baik dari SMP maupun SMA Waidiah, Bu? Iya, baik, terima kasih ya. Untuk karena saya kan pernah ngajar di luar juga ya. Saya dulu sebelum menikah itu kan ngajar juga di SMP Dharma Wanita, banyak sekolahnya SMP PGRI, SD juga. Dan saya akhirnya kan banyak pengalaman juga ya kan. Ternyata siswa di sini itu lebih ini, istilahnya manut ya. Mungkin karena kita punya guru gitu ya, guru batiniah itu kan ya. Jadi kalau dikasih apa itu sedikit kayak pengarahan, ini nggak banyak bantah gitu kan ya, anaknya juga kreatif-kreatif, lebih mandiri juga ya, karena mungkin karena fasilitas di kita kan juga mungkin kurang gitu ya, jadinya anak-anak itu lebih kreatif gitu ya, mencari mencari solusi agar tujuannya tetap tercapai gitu, alhamdulillah. Nah, dari pandangan Ibu tentang siswa-siswi yang ada di sekolah ini terutama, eh, kira-kira apa strategi Ibu ketika melihat ya seperti yang Ibu eh, beritahu tadi bahwa seperti fasilitas dan mungkin tenaga kerja guru juga masih kurang. Nah, apa strategi Ibu untuk meningkatkan kualitas fasilitas dan pendidikan yang ada di sini? Iya. Jadi kita itu sering koordinasi juga ya dengan perangkat juga. Kita kan di sini itu memang untuk menciptakan atau mewujudkan visi misi Mbah Yai yang selaku pendiri dari Sekolah Wahidiyah itu kan menciptakan walia intelek, intelek yang wali. Jadi kita sering diskusi juga bagaimana bisa meningkatkan terus kualitas dan kuantitas di Sekolah Wahidiyah. Jadi kita evaluasi terus apa yang kurang, pembelajarannya apa, sisi apa itu kekurangannya itu di mana. Kalau pembelajarannya itu mungkin selama ini kurang apa, kurang istilahnya teknologinya yang masih perlu ditingkatkan ya. Akhirnya kita evaluasi terus dari baik masukan dari siswa, dari guru maupun dari orang tua, kita terus tingkatkan. Kita penuhi apa yang menjadi apa itu kekurangan dari sekolah kita. Contohnya misalnya ada penambahan laptop, kemudian mungkin kita itu ada apa itu koneksi WiFi yang kurang stabil dan kurang menjangkau semuanya, kita terus berusaha menaikkan. Nah, itu kita lihat anggarannya baik dari BOS, tapi kan kita pengajuan dulu ya, pengajuan di pusat karena kita itu terpusat istilahnya, tersenter semua sekolah Wahidiyah itu nggak boleh langsung sendiri gitu kan ya. Jadi kita itu terpusat, kita minta bimbingan, kemudian kalau sudah tidak ACC ya kita laksanakan. Baik, kemudian kita juga mau tanya-tanya tentang Bu Us nih. Kira-kira Bu Us pernah lelah nggak sih Bu menjabat menjadi kepala sekolah yang tentu itu tugasnya sangat berat Ya. untuk menjadi kepala sekolah. Kemudian bagaimana cara Bu Us untuk meyakinkan bahwa rasa lelah Bu Us itu bisa dikalahkan dengan tujuan Bu Us? Iya. Ketika seperti yang kita tahu bagaimana Bu Us bisa terlihat setiap hari selalu senyum dan selalu ceria ya. Bawaan mungkin ya. Iya. Bagaimana tuh Bu? Iya, alhamdulillah ya. Kita kan memang selalu di Wahidiyah itu selalu dikasih ini ya, istilahnya siraman-siraman rohani gitu kan ya, sama beliau selalu dikasih siraman rohani, apa sih tujuan hidup dari kita ini apa sebenarnya ya kan? Tujuan kita hidup ini memang kan ibadah. Dan kita alhamdulillah itu kalau sekolah di sekolah Wahidiyah itu setiap hari kan memang ada sholat Wahidiyah.
mungkin kalau saya kerja di luar ataupun di rumah saja, itu kan nggak seistiqomah ini setiap pagi gitu kan. Kalau lelah itu semua pekerjaan mesti lelah ya kan ya. Apalagi tapi kita merasa oh, ikut beliau apapun yang kita hadapi ya masalah apapun, apalagi di rumah itu kan banyak sekali masalah ya, ekonomi atau apapun itu, keluarga dan banyak sekali masalah itu yakin kalau ikut beliau itu semuanya akan teratasi dan itu yang meyakinkan. Jadi walaupun mungkin teman-teman guru-guru gitu ya, di sini masih banyak yang mungkin kita karena SDM-nya itu masih belum sesuai gitu kan ya, ada yang lulusan bukan dari pendidikan, itu kan masih perlu pembinaan terus itu. Ya, kemudian mungkin ada kedisiplinnya kurang gitu, ya kita kasih contoh ya, kita kasih contoh uh, karena contoh itu yang paling penting kan ya, ke anak-anak kita langsung terjun, kemudian nanya gitu, walaupun sebagai kepala sekolah gitu kan ya, jadi harus segera cepet-cepet sering turun ke anak-anak kayak gitu. Ya baik, jadi kita di sini itu berasa sangat beruntung banget ya Bu, karena kita bisa berada di sekolah yang notabene memang milik beliau, sehingga kita setiap hari juga dapat memperoleh selain dari ilmu dunia, namun juga ilmu akhirat juga ya Iya, Bu. Nah, kita kan di sekolah ini punya Mars nih Bu. iya, iya, iya. Kira-kira asal mula Ibu dapat menciptakan Mars SMA Waidiah yang sangat ikonik itu Iya, bagaimana ya? iya. Dulu itu Bu Us itu kan juga sebagai pendamping anak-anak namanya apa ya, PMK ya. Ya, Ya. pendamping PMK itu pada saat ngisi itu kadang-kadang anak-anak diajari ajaran Wahidiyah itu apa, kadang-kadang kan lupa. Itu Ya. saya nyanyikan, saya tuh suka nyanyi gitu kan ya, suka nyanyi buat ayo kita coba ayo. Ya. Ayo teman-temanku, kanak-kanak Wahidiyah ikut mujahadah bersama gitu kan ya. Mujahadah usbu'iyah lillah niat karena Allah gitu. Itu awalnya seperti itu yang pertama. Yang kedua juga itu akhirnya pada saat sekolah di SMP mengajar itu ya anak-anak mengamalkan rumus-rumus kan susah itu. Saya kan ngajar fisika ya. Akhirnya saya buatkan lah juga lagu-lagu. Kemudian untuk meningkatkan semangat juga akhirnya ya saya buatkan lagu-lagu itu juga untuk menyemangati anak-anak gitu ya. Berarti teman-teman seorang Bu Us ini ternyata beliau sangat kreatif dalam sebuah pembelajaran pun jika kita sulit untuk menghafal, sulit untuk mengingat, beliau juga akan menciptakan sebuah lagu untuk agar kita mudah mengingat nih teman-teman. Jadi beliau sangat sangat kreatif bukan Isya? Hobi mungkin ya karena hobi Iya. nyanyi gitu ya. Kemudian kita juga mau tanya-tanya tentang untuk masalah yang dihadapi di sekolah seperti kayak siswa yang kurang disiplin gitu-gitu. Menurut Bu Us, gimana sih Bu caranya untuk memotivasi siswa-siswi yang bisa dibilang kurang disiplin seperti itu, Bu? Iya, memang ini apa itu disiplin kan poin utama ya. Semua kesuksesan kan berasal dari disiplin ya. Kita masalahnya itu memang untuk kedisiplinan. Saat ini memang kita tuh nggak boleh menghukum anak secara fisik kita kan nggak boleh itu ya. Kalau dulu kan kalau kita terlambat dihukum gitu kan ya. Ternyata menurut pemerintah sekarang kan nggak boleh itu juga tidak bagus. Dan itu kalau kita menghukum kan juga karena hukuman, bukan karena lillah ya kan ya. Bukan karena hukuman. Jadi nanti terbiasa sampai tua pun karena apa karena pahala atau karena sesuatu kita melakukannya tidak lillah itu kan tidak bagus juga makanya kita tidak memberikan hukuman ke anak-anak tapi selalu kita motivasi terus itu kan ya motivasi bahwa memang kedisiplinan adalah utama kemudian kita panggil mungkin ya anak-anak kan yang nggak disiplin biasanya kan itu aja ya kan ya kita panggil kita ada diskusi bersama kita berikan apa itu motivasi kayak gitu tapi itu masih PR juga ya bagi kita ya nanti kita juga PR-nya ke anak-anak juga ke guru-gurunya sama jadi nanti itu sebagai PR untuk selalu meningkatkan kedisiplinan di sekolah kita itu. Ya, jadi dari mungkin cara-cara Ibu tadi untuk mengatasi para siswa-siswi yang memang ya namanya juga anak muda ya Bu. Iya. Jadi rasa malas itu pasti Iya. ada aja gitu ya kan. Nah, kemudian karena tentunya dari berbagai macam
jenis murid dengan Ya, berbeda sifat. keluarganya juga latar belakangnya beda. Iya, benar banget. Nah, tentunya setiap siswa juga memiliki aspirasi dan harapan di sekolah yang berbeda-beda juga ya kan, Bu. Nah, bagaimana cara agar aspirasi siswa-siswa ini tadi yang sangat berbagai macam itu dapat tercapai dan juga apa tantangannya yang Ibu hadapi selama ini dalam menjalankan program-program sekolah dan untuk melaksanakan aspirasi-aspirasi yang memang diharapkan oleh para siswa? Iya, bagus ya. Jadi aspirasi anak-anak itu kan juga bakatnya banyak ya, Ya. keinginannya kan juga banyak. Makanya kita harus menampungnya, kemudian kita buatkan organisasi-organisasi agar mereka itu bisa menyampaikan inspirasinya, berkolaborasi istilahnya ya dengan sekolah, apa sih keinginan-keinginannya gitu kan ya, dengan entah itu di OSIS atau pramuka atau di sejute dan banyak lagi untuk meningkatkan ini istilahnya minat dan bakatnya. Terus kemudian kalau ingin apa itu sesuatu hal yang ini menjadi unek-uneknya itu nanti kita bukakan ini bimbingan konseling juga gitu kan ya. Jadi masalah-masalah anak-anak itu di rumah itu ya biasanya kan kadang-kadang masalah di rumah, masalah pertemanan, perpacaran juga karena memang masa-masa SMA itu kan masa-masanya itu kan ya. Nah, kenapa kok anak ini jadi apa itu termenung? Dulu kan anak ini kan prestasi kadang-kadang kayak gitu. Jadi kita libatkan wali kelas juga untuk selalu melihat, maksudnya kalau ada siswanya yang misalnya sudah berubah dari dulu, misalnya dulu ceria, sekarang ini berarti kan ada masalah, itu didekati, kemudian ditanyain, gitu kan ya. Nah, seperti itu. Kalau biasanya kan ada anak yang apa itu, ada anak yang suka, maksudnya mengutarakan ya pendapatnya itu ada yang berani, ada yang tidak, gitu kan ya. Jadi yang berani biasanya kan langsung ke pembimbingnya, pembimbing kalau misalnya OSIS ya ke pembimbing OSIS, gitu kan ya. Kalau wali kelas ke wali kelasnya, itu kita selalu open, maksudnya mendukung sepenuhnya kepada pembimbing-pembimbing juga kepada guru-guru wali kelas untuk selalu ini membuka kepada siswa-siswa agar jangan sampai mereka itu merasa kayak nggak bisa ini ya berkreasi dan apapun itu yang diinginkan anak-anak itu kita harus selalu mendukung gitu ya. Jadi anak-anak itu merasa kayak keluarga dan diemong lah istilahnya ya, nggak cuma pembelajaran selesai ya, gitu kan kurang nanti hubungannya dengan siswa ya. Baik, dari yang Ibu katakan tadi bahwa, eee, ada beberapa siswa yang mungkin, dulu sifatnya ceria kemudian sekarang merenung. Itu juga bisa terjadi karena faktor bullying kan, Bu. Sekarang Iya, banyak sekali, permasalahan bullying yang terjadi di lingkungan iya, sekolah, iya, iya. baik dari SD, SMP maupun SMA, hingga biasanya perguruan tinggi maupun di tingkat pekerjaan itu juga banyak terjadi Sekali. bullying. Kemudian, eee, bagaimana sih Bu Us ini mengatasi permasalahan bullying antar siswa yang ada di sekolah? Iya, bullying itu memang tidak dipungkiri lagi ya di mana-mana. Mulai zaman dulu pun bullying itu tetap ada, apalagi di film-film Korea ya. Kalian tahu kan ya, film-film luar negeri Korea itu apalagi kalau bullyingnya itu tambah parah gitu ya. Kayak kan psikisnya. Kadang-kadang anak-anak nggak merasa, saya tidak bully kok Bu, padahal psikis yang diserang itu kan, padahal itu termasuk bullying. Jadi bullying itu tidak hanya fisik, tapi psikis juga itu lebih berat juga sebenarnya. Jadi kita selalu ya itu tadi kayak apa itu gabung dengan anak. Apalagi pada jam-jam yang sangat rawan ya, jam-jam istirahat, jam-jam istirahat pulang sekolah gitu kan rawan itu. Banyak sekali apa kadang-kadang apa itu istilahnya perseteruan lah, istilahnya kadang-kadang nggak cocok pendapat, gitu kan ya. Kadang-kadang ingin menggoda, ternyata jadi bullying gitu kan. Jadi kita cari masa-masa rawan seperti itu semaksimal mungkin bisa dekat dengan anak-anak. Jadi nggak sampai ada kayak bullying kan karena nggak ada yang mengawasi ya kan ya. Tapi alhamdulillah di sekolah kita ini jarang ya ada bullying. Dan saya selalu bilang ke anak-anak kalau ada dilaporkan, jangan sampai malu nanti nggak akan ada identitas kalian mesti aman lah kayak gitu. Kemudian, selain permasalahan bullying itu kita di era globalisasi ini tentu, nggak jauh dari media digital ya, Bu. Iya. Kemudian menurut Ibu bagaimana sih Bu peran digital dalam sebuah pendidikan, terutama peran digital yang dalam lingkungan antar siswa dari tingkat SD, SMP maupun SMA, begitu Bu?
Jadi bagaimana sih peran digital itu dalam sebuah pendidikan? Iya. Sebenarnya digital itu memang sangat penting ya. Sekarang tidak berpikir lagi semuanya itu menggunakan digital ya, era Iya. digital. Tapi untuk eksperimen saat ini ya, di luar negeri itu yang negara-negara yang sudah maju kayak apa ya itu Inggris itu justru mengurangi penggunaan digital. Karena anak menggunakan digital itu sekarang dilihat dieksperimenkan ya, itu daya apa istilahnya membacanya itu menurun. Kualitasnya menurun, kuantitasnya menurun, itu dilihat dari situ. Kemudian karena semuanya kadang-kadang bisa dikerjakan lewat AI, kan semuanya seperti itu. Sampai akhirnya dikurangi, nggak boleh sama sekali ada yang seperti itu. Jadi digital itu memang penting, tapi kadang-kadang sisi negatifnya juga banyak. Anak-anak kurang fokus juga, itu kan dalam pembelajaran kurang fokus. Kemudian itu merasa kayak memang semuanya guru itu ada di sini semua, digital semua. Yang tidak ada kan tata keramanya itu bagaimana itu kan yang penting. Kalau merasa semuanya ilmu ada di digital, memang ada di semuanya. Kalian tanya apapun juga ada di digital itu kan ya. Apalagi AI sekarang membuat video, membuat apa, waduh sudah ChatGPT. bagus-bagus ya. PowerPoint yang bagus, model apa ada semuanya. Tapi tidak akan bisa ada yang mengarahkan kalian. Misalnya kalian memberikan apa itu dengan kasar, nggak akan tahu ya kan ya. Tapi kalau guru kalian melengos sedikit aja diajak bicara, kita sudah tahu. Jangan seperti itu, kan adab nomor satu. Kan selalu menasehati terus, ya itulah pentingnya ya. Jadi penting tapi kita harus memfilter ya kan. Iya, benar sekali ya, Bu. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang seperti kita-kita ini banyak sekali yang mengabaikan yang namanya adab, padahal adab itu lebih tinggi ya kan daripada ilmu. Itu. Ya, dan apalagi kita sekolah di sini ya, Bu ya. Sekolah di sini terus tentunya pembelajaran yang paling utama itu merupakan adab. Nah, kemudian dari berbagai macamnya masalah yang ada di entah para siswa maupun di sekolahan ini sendiri, bagaimana harapan Ibu untuk sekolah dan para siswa, terutama dalam perjuangan Wahidiyah ini? Dan apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada para siswa-siswa dalam menentukan tujuan di masa depan? Karena apalagi dengan mudahnya kita mencari di internet seperti itu, kita jadi dalam mengambil keputusan jadi kurang bijak. Iya, betul. Memang masa SMA itu kan masa-masa yang labil ya. Kalian mudah terpengaruh dengan orang seperti itu. Jadi memang adab itu kan nomor satu. Makanya di sini itu terus diberikan terus semangat terus nasihati terus tentang adab. Kalian itu sebenarnya sebelum datang ke sekolah itu sama beliau itu sudah ditunggu. Istilahnya cuma kita nggak kelihatan. Kita harus merasa bahwa kita itu seperti ada dipasang CCTV di mana-mana itu ya. CCTV itu ada di mana-mana dan beliau sendiri yang mengawasi. Jadi kalau selama ini kadang-kadang mujahadahnya masih banyak yang guyon, kadang-kadang kita gitu sebagai guru kadang-kadang kita gini, oh kenapa anak masih guyon seperti itu? Tapi kita itu sebagai guru langsung istilahnya ini nggak cuek seperti itu kan ya, langsung ke sowan Kanjeng Romo, tolong diingat penting anak-anak seperti itu kan ya. Terus akhirnya dari budaya kebiasaan itu kan akhirnya menjadi budaya dan itu yang kita inginkan ya kan, pembiasaan mujahadah, pembiasaan sebelum beraktivitas tasyafuan kayak gitu kan ya, itu semuanya itu pembiasaan yang kita inginkan agar menjadi budaya. Dan itu nanti kalau kalian itu nanti akatan kalian itu bagus, nanti ke bawah ke bawahnya terus bagus. Kalian punya anak semakin dididik semakin bagus kayak gitu kan ya. Jadi yang diinginkan itu sekolah Wahidiyah itu didirikan memang untuk mencetak pejuang, bukan hanya mencari ilmu saja. Ilmu banyak dicari ya kan ya. Tapi untuk mendidik menjadi pejuang ya di sekolah Wahidiyah lah tempatnya ya kan ya. Jadi kalau kalian ingin sekolah yang bagus bisa, kita itu selalu mensupport ya kan ya. Apalagi tapi ya gitu bahasa Inggrisnya harus bagus. Itu kan kita bisa dipelajari sendiri ya kan ya. Dan kita selalu mendukung. Bisa kalian dapatkan beasiswa dari luar pun bisa. Sekarang kan semuanya terbuka ya. Cuma kadang-kadang kita informasinya itu ya kadang-kadang kurang informasi. Padahal banyak dan itu bisa didapatkan di semuanya. Kalau kita sebagai siswa, apalagi kalian yang jumlahnya cuma sedikit dibandingkan yang luar, itu mungkin saling koordinasi, sambil komunikasi, saling mengingatkan kayak gitu-gitu kan. Oh di situ ada lowongan gini ya.
Tuh bisa banget itu ya. Jadi eh, untuk ke depan mudah-mudahan ini nanti namanya juga Wahidiyah itu kan Jami Al-Alamin ya. Iya. Mbak Yaya juga mengatakan bahwa nanti itu sepertiga dunia itu akan mengamalkan sholawat Wahidiyah dan itu sangat dibutuhkan pejuang-pejuang Wahidiyah. Iya. Jadi otomatis kita itu SDM-nya harus bagus gitu ya. Jadi harus bagus dan sebagai pemuda-pemuda Wahidiyah yang nanti akan meneruskan pejuang Wahidiyah itu ya harus nggak boleh males. Itu intinya itu males gitu ya. Intinya males. Membaca paling nggak sehari harus 5 lembar, ya kan? Membaca itu kan 5 lembar ya. Kemudian belajar setengah jam. Itu cukup kalau istiqomah semuanya itu pasti sukses. Karena sukses itu nggak ada yang Instan. instan dan itu perlu istiqomah dimanapun kita berada, di sini di sekolah yang bagus pun sama, misalnya kelihatannya bagus di luar ya, tapi kalau kita males-malesan ya nggak dapat apa-apa gitu loh ya. Tapi ini di sini ada mutiara tersembunyi, kita nggak tahu ya kan, kelihatannya sekolah kita sarannya seperti ini, tapi kalau kita belajarnya itu bagus, kemudian bacanya itu bagus, istiqomah, mujahadahnya, kemudian ibadahnya terus, pasti ya kita akan menjadi orang yang sukses, apalagi di Amin. Wahidiyah akan sukses dunia dan akhirat, itu yang pasti. Jadi kita bisa dapat kesimpulan bahwa ketika kita ingin menuju sebuah kesuksesan, tentu kita harus dengan yang pertama itu tentu kita harus disiplin dan Ya, juga istiqomah. disiplin nomor 1. Ya, kemudian kita selain itu dalam pendidikan kita juga harus selalu meningkatkan literasi, Ya. baik literasi secara media digital maupun non digital nih. Ya. Betul itu ya. Ya benar banget, dan teman-teman seperti yang disampaikan oleh Bu Us itu tadi, bahwa kita sekolah di sini tuh juga harus ingat bahwa adab itu nomor 1 dan di atas ilmu. Nah, kemudian dengan kita bersekolah di sini, kita juga seharusnya tidak perlu iri, tidak perlu sedih. Entah itu karena mungkin di sekolah lain memiliki fasilitas yang lebih baik dan Kelihatannya. dan sebagainya. Namun kita di sini kan juga bisa, apalagi dengan kreativitas yang tanpa batas, dengan kurangnya fasilitas malahan bisa membuat kita lebih kreatif lagi. Ya, lebih mandiri. Mungkin podcast untuk kita kali ini segitu saja, Bu. Mungkin Bu Us ingin menambahkan sesuatu atau motivasi atau pesan-pesan yang menginspirasi siswa-siswa baik di sekolah Wahidiyah maupun siswa-siswa di luar sekolah Wahidiyah. Ya, makasih. Baik anak-anak, pokoknya kalian itu jangan merasa kayak rendah diri ya. Kita itu sama. Kita diberi waktu 24 jam, sama. Mereka juga diberi 24 jam. Cuma kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi kita itu didukung oleh beliau yang selalu memberi doa restu kepada kita. Kita harus yakin bahwa ada mutiara, emas, apa itu barang berharga di sana yang harus kita gapai. Dan itu membutuhkan perjuangan ya. Yang penting jangan males. Kalau ada rasa males langsung lakukan sekarang gitu ya, lakukan hari ini, harus dipaksa, semuanya harus dipaksa. Bismillah, sunatullah ya, dengan izin Allah, dengan doa restu beliau Kanjeng Romo, pasti kita akan sukses dunia akhirat, ikut di belakang beliau Kanjeng Romo. Mungkin segitu saja Bu podcast kita untuk kali ini. Saya Azril Fatan Ali Fikri. Dan saya Isyana Kaila Zahwa Wahidiyah. Pamit undur diri. Semangat jurnalis tim 2. Inspirasi meraih prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.